puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang oleh karena belas kasihan mempertemukan kami di tempat ini, duduk bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betapa terbatasnya kami untuk memahami kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menenangkan kami, menguasai kami, menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami, untuk membekali kami pada sisa hidup, tugas, dan kerja kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami mengucap syukur menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tentunya kita semua bersyukur, bersukacita karena ada peristiwa besar yang baru saja kita peringati pada hari Minggu kemarin, yaitu memperingati tentang hari pencurahan Roh Kudus. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang melandasi kita dalam perenungan hari ini. Kita membacanya di dalam Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah yang membaca lalu punya kerinduan yang dalam untuk memahaminya dan tidak sampai di situ, tetapi ada sebuah komitmen untuk melakukannya. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kalender Masehi dan siklus daripada perayaan-perayaan kekristenan, dimulai dari hari kelahiran, semua orang bersiap dengan mewahnya menyambut hari kelahiran. Sampai pada kesengsaraan, penderitaan, dan kematian yang dirayakan pada Jumat Agung, semua orang merasa sedih. Semua orang merasa bahwa betapa manusia itu tidak layak, tetapi dilayakkan melalui pengorbanan Kristus. Itu dirayakan. Di balik daripada itu ditandai dengan sebuah kemenangan, yaitu pada hari Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan Ia menang atas segala kekuatan yang ada di kolong langit ini. Dan Ia bangkit dari antara orang mati, lalu menampakkan dirinya kepada semua orang, membuktikan bahwa ada perkataan yang disampaikan, yaitu kebenaran itu telah dibuktikan. Namun di mata manusia sering tidak percaya. Budaya Yahudi tidak akan menerima sebuah kenyataan kalau tidak disaksikan lebih dari satu atau dua orang. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menyatakan atau memperlihatkan dirinya kepada banyak orang, dan setelah itu Ia naik ke sorga dan disaksikan juga oleh para muridnya. Dan sebelum perpisahan itu, 2 minggu yang lalu telah dijelaskan oleh Pak Martin bagaimana pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ketika terangkat ke sorga, Dia mengatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam kamu dan akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi dalam penjelasan 2 minggu yang lalu dikatakan bahwa untuk membekali orang-orang percaya, mereka diberikan legalitas, mereka diberikan tugas yang jelas, mereka diberikan otoritas, dan berdasarkan ketiga hal itu pergi dan memberitakan Injil sehingga semua orang menjadi percaya. Lalu pada hari ini, khususnya pada hari kemarin, setelah 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita semua mempersiapkan diri dan merayakan itu. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak saja sekedar merayakannya atau hadir di gereja, membaca Alkitab, lalu membuat acara-acara yang menarik. Tidak, tetapi tentunya kita harus memaknai apa arti daripada Pentakosta itu. Kemarin di gereja kami sangat kecil sekali, tetapi mereka begitu antusias. Jauh-jauh hari majelis sudah bilang ke saya, "Ibu, kira-kira hari Pentakosta itu apa yang kita mau buat? Maksud Bapak apa?" Dia bilang ada sesuatu lah yang berkesan. Apa? Saya nggak tahu. Ibu yang pikirkan. Waduh. Lalu ada satu majelis bilang, biasa aja kali, kata dia gitu. Tetapi pada akhirnya saya harus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana supaya jemaat bisa dapat memaknai arti daripada Pentakosta itu sendiri. Dan melalui kebaktian kemarin, gereja yang saya layani adalah gereja yang cukup kaku. Segala sesuatu itu diatur oleh majelis, termasuk juga pembicaranya dan lain-lain sebagainya. Waktu saya masuk di sana, saya cukup bergumul.
Dan waktu saya harus menyampaikan tentang kebenaran, Bapak dan Ibu tahu, mundur semua jemaat karena dianggap saya terlalu keras. Saya bingung. Datang ke gereja 3-4 orang. Saya bilang sama Tuhan, masa saya diutus datang hanya melayani 3-4 orang? Dan itu bukan sebentar, Bapak Ibu. Dalam kurun waktu sampai bertahun-tahun, tahun kedua, tahun ketiga hampir saya kecewa. Tetapi pada akhirnya saya harus kembali untuk selaraskan dengan kehendak Tuhan. Saya katakan kepada jemaat bahwa saya melayani bukan melihat banyaknya orang, tetapi saya melihat siapa yang rindu untuk datang, saya akan persiapkan diri untuk melayani dengan baik. Itu komitmen. Dan puji Tuhan, sampai kemarin tanpa dipaksa, mereka mulai berangsur-angsur menyadari dan datang, serta mereka mau melakukan sesuatu di dalam perayaan pesta Pentakosta. Di dalam Pentakosta, saya rindu supaya betul-betul mereka tidak merayakan saja, tetapi ada sesuatu yang harus mereka ketahui, ada sesuatu yang harus dipahami dengan jelas, dan ada sesuatu yang merupakan action atau sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai 3 hal ini, didasari atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita bacakan bersama-sama. Berbicara menyangkut dengan Pentakosta, ada yang mengatakan Pantekosta, ada yang mengatakan Pentakosta, tetapi yang benar adalah Pentakosta. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan Pentakosta, maka orang Kristen atau kita semua pasti akan mengarah kepada hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang Israel atau orang Yahudi tentang Pentakosta, mereka akan mengatakan bukan pencurahan Roh Kudus, tetapi mereka akan mengatakan itu hari turunnya Roh Kudus. Itu hari di mana Taurat atau hukum atau log batu yang diberikan oleh Allah firman-Nya kepada Musa disampaikan kepada manusia atau umatnya. Berbicara menyangkut dengan Pentakosta bagi orang Israel atau orang Yahudi di dalam perjanjian lama, itu adalah hari perayaan di mana mereka mengumpulkan hasil tanaman mereka sebagai berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Mereka rayakan itu dan tempatnya datang di mana? Di Yerusalem. Mereka boleh berdiaspora kemana saja mereka pergi dan mereka berada, tetapi ketaatan mereka terhadap kebenaran dan tuntutan Taurat itu, mereka setia untuk melakukannya. Itulah sebabnya ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, mereka dari berbagai macam tempat mereka kembali datang ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sana, dan yang datang di sana adalah dari berbagai macam daerah dan wilayah yang dekat maupun yang jauh, seperti yang telah kita baca tadi di dalam Kisah pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Daerah-daerah atau orang-orang yang datang. Itu berarti bahwa pada saat itu di Yerusalem dipenuhi dengan banyak sekali orang dengan latar belakang pemahaman keyakinan mereka masing-masing, perbuatan mereka masing-masing, khususnya bagi orang-orang Israel pada waktu itu, yaitu mempersembahkan syukur mereka kepada Tuhan, memperingati tentang momen yang sangat bersejarah antara perjumpaan Tuhan dengan umatnya, ditandai dengan pemberian hukum atau firman, dirayakan, diperingati. Tepat pada waktu itu juga, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ketika Ia naik ke sorga, kamu harus berkumpul di Yerusalem, di tempat di mana Yesus terangkat ke sorga, dan dari sanalah Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan pada saat yang bersamaan itu, pada hari Pentakosta, terjadilah pencurahan Roh Kudus seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul yang telah kita bacakan tadi.
Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari Pentakosta, maka mendapatkan makna yang baru oleh orang Kristen bahwa hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kalau berbicara menyangkut dengan pencurahan Roh Kudus, bagi saya secara pribadi dalam renungan akan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan bahwa inilah puncak yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang mau dilepaskan oleh Tuhan yang berkuasa kepada manusia yang lemah, hina, terbatas, dan tidak berdaya. Maka patutlah kalau hari Pentakosta kita rayakan dan harus dimaknai dan dibangun atas dasar kebenaran dan harus mengerti esensi daripada Pentakosta itu sendiri. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita pada hari ini kita mau melihat, saya memberikan sebuah tema, yaitu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan sekedar dia hanya menerima Roh Kudus. Beda terima, beda dengan dipenuhi. Jikalau saya mau analogikan, itu seperti air di dalam gelas. Kalau kita tuang air itu hanya setengah saja, itu tidak penuh. Tetapi penuh apabila itu rata. Maka tentunya beda antara yang setengah dengan yang penuh. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa semua orang percaya, ketika percaya mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengakuan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah orang Kristen, orang percaya. Tetapi belum tentu orang percaya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita tidak perlu untuk memperdebatkan, karena kalau berbicara menyangkut dengan unsur teologi, maka banyak yang berbicara bahwa dengan penuh Roh Kudus tandanya dia akan berbahasa roh, dan dengan pemahaman itu kita akan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita mau melihat apa kata firman Tuhan tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagaimana bukti yang sudah kita lihat, di sana dikatakan di ayatnya yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada. Dampak pertama dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka pada saat itu melihat dan menyaksikan ada sebuah tanda yang terjadi. Berhembuslah angin yang begitu keras. Dan kalau di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah yang adalah Tuhan, yang adalah Roh itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi kuasanya itu bekerja dengan dahsyat, dan itu ditandai dengan asap yang melambangkan kemuliaan Tuhan dan tanda kehadiran Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika umat mau bertemu dengan Tuhan, imam-imam, maka kemah itu diliputi dengan kabut, diliputi dengan awan, dan itu sebagai tanda bahwa Allah hadir di sana. Manifestasinya adalah bahwa seperti angin yang berhembus. Kita tahu sifat daripada angin itu pada dasarnya memberikan kesejukan. Dan ini dilambangkan juga dengan tanda kehadiran Allah. Di dalam perjanjian lama, dalam bagian ini perlu kita melihat konteks jauhnya di dalam perjanjian lama seperti itu. Dan dikatakan sebuah kebenaran adalah ketika walaupun itu terjadi pada beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi tetap eksis dan kebenarannya itu tetap dimunculkan, dinyatakan sampai pada masa perjanjian baru. Yesus sendiri mengatakan, atau ketika dia ada di tempatnya, dia berada di sorga,
Maka pada hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi adalah demikian. Dan bukan itu saja, tetapi ada manifestasi seperti yang dikatakan di ayatnya yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada lidah-lidah api yang bertebaran. Tetapi yang menarik di sini bahwa itu menuju kepada pribadi-pribadi. Bukan bersifat semuanya. Tetapi waktu percikan-percikan lidah-lidah api itu terjadi di dalam diri setiap orang. Mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau berbicara menyangkut dengan api, itu berbicara menyangkut, kalau ditafsirkan, ada yang beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa itu ditandai dengan tanda otoritas, kuasa. Yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Martin, ada kuasa yang meledakkan, tetapi ada kuasa yang diberikan untuk melakukan sesuatu. Dan itu otoritas yang datang, kuasa yang datang dari Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mau melihat bahwa ada bukti-bukti yang diberikan oleh Allah untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh Allah menyangkut dengan pencurahan Roh Kudus itu, bahwa ada lidah-lidah api yang menunjukkan bahwa itu mereka akan dikuasai oleh kuasa ilahi atau kuasa Tuhan. Maka itu terjadi atas pribadi mereka masing-masing. Dampaknya adalah mereka mulai berkata-kata. Ada yang katakan ini ya kembali kepada pemahaman atau doktrin masing-masing, tetapi saya tidak akan menyinggung itu. Saya hanya mau fokus kepada bagian ini, adalah bahwa ketika terjadi pencurahan Roh Kudus dan percikan-percikan lidah api itu menuju kepada para pribadi-pribadi dan rasul-rasul yang ada, mereka berkata dalam bahasa-bahasa masing-masing. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa bahasa yang digunakan itu dimengerti. Contohnya seperti ini. Saya orang Timur, Pak Bernike orang Tapanuli. Pak Bernike berbicara dengan bahasa Batak yang sebetulnya saya tidak tahu. Tetapi ketika beliau berbicara, saya mengerti itu. Tafsiran yang kedua, sebaliknya. Artinya bahwa ini sebuah keanehan yang terjadi. Biasanya orang belajar bahasa Inggris, hafal dulu, baru bisa paham, bisa mengerti. Yang terjadi di hari Pentakosta itu adalah bahwa ketika Allah hadir, Roh Kudus dicurahkan, manifestasinya ada sebuah perbuatan ajaib yang dinyatakan oleh Tuhan, ditandai dengan kata-kata yang diucapkan oleh mereka yang telah menerima kuasa Roh Kudus itu. Lalu yang lebih menarik lagi adalah bahwa mereka semua memahami dengan tepat. Sehingga tadi dalam perkataan selanjutnya dikatakan, kok mereka orang-orang dia ya? Kok kenapa mereka ngomong pakai bahasa kita? Kok kenapa mereka mengerti? Kok kenapa aku juga mengerti? Gitu. Bukankah itu adalah tanda perbuatan roh ilahi yang tercurah di dalam diri orang percaya? Roh itulah yang membuka hati, yang membuat pikiran mereka menjadi terbuka, tersentuh dengan ikhlas menerimanya, mendengarnya dengan baik, menyampaikan dengan tepat, sehingga orang bisa mengerti, menerima, dan melakukan. Pikirkan saja kalau kita sampaikan sesuatu, kalau tidak jelas, tidak dimengerti, hasilnya pasti juga amburadul. Maka peran daripada Roh Kudus yang harus kita maknai, bahwa percuma kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya
anggur dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbeda. Karena tadi di dalam Kisah Para Rasul itu ayatnya yang terakhir itu ada respon dari beberapa orang yang ada di situ. Katakan, oh mereka berkata-kata itu karena mereka mabuk oleh anggur. Rasul Paulus kembali menjelaskan sebuah kebenaran bagi mereka dengan mengatakan bahwa berbeda orang yang dikuasai oleh kemabukan, oleh anggur, dengan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak dan Ibu, saya pernah lihat orang mabuk. Saya begitu lihat, kedua kali saya lihat lagi dia tidak mabuk, saya lari sampai tidak tahu lagi itu. Pokoknya saya lihat ada jalan di mana yang penting. Karena apa? Ini orang mabuk ini dia minum miras, dia minum segala macam. Habis dia minum itu barang, lalu manifestasinya, ngomongnya itu yang pendiam jadi pemberani. Yang gak biasa ngomong, kata-katanya itu lancar, hanya ngelantur. Dan yang keluar itu maki-maki orang. Pergi berdiri di tiang listrik, usap-usap ini tiang listrik sambil ngomong, aduh cintaku, aduh sayangku, I love you. Saya bilang ini setengah main ini. Ini setengah begini. Lalu begitu dia lihat saya bilang, oh jangan sampai nanti dia berpikir bahwa ini tiang listrik. Pimpin, dituntun, diarahkan, melakukan segala sesuatu tepat dan benar. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menegaskan di dalam surat Efesus ini bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tandanya itu apa? Tadi dikatakan di ayatnya ke-19 dari Efesus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Menyanyi, memuji, mempermuliakan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kidung pujian itu. Ekspresi hati mereka atas segala pekerjaan yang ajaib dari Sang Ilahi, yaitu Roh Kudus, membuat mereka sehingga pada akhirnya hati mereka lebih cenderung untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyatakan Tuhan, mengisi hari-hari hidupnya dengan memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki. Menyanyi bukan sembarang menyanyi. Menyanyi bukan hanya pada saat kita ada di tempat ibadah seperti ini dengan ekspresi macam-macam. Dibuktikan dengan tanda bahwa adanya kesungguhan. Tetapi keluar dari tempat ini bukan nyanyian yang kita nyanyikan di sini, yang kita praktekkan. Tetapi perbuatan-perbuatan dunia. Bukan seperti itu. Bukan saja pada hari Minggu. Bukan saja pada hari, tetapi Roh Kudus yang dipenuhi oleh semua orang yang percaya itu berbeda. Dia akan tergerak. Nyetir mobil pun pasti ada rasa rindu untuk memuliakan Tuhan. Sementara bekerja, kata Pak Pandu lagi cuci begini, tambah lagi, cecet, tapi tetap memuji Tuhan. Saya nggak tahu kalian masih ingat, tapi seperti itu. Artinya mau menunjukkan kepada kita bahwa mengibadahkan pekerjaan itu bukan untuk melihat dan memuaskan manusia, tetapi dia melihat kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan. Sehingga mau ditambah, mau berapa banyak pun juga dia dimampukan karena ada keterbukaan untuk menerima itu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan pikir dia mampu, Tuhan beri.
Maka sangat salah jikalau dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan hasrat kita. Mari kembali selaraskan dengan firman. Yang kedua dari bagian ini adalah bahwa orang yang tandanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan oleh Rasul Paulus, selalu ada ucapan syukur. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bukan kepada manusia, tetapi dianjurkan kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur. Bapak dan Ibu, kalau dipresentasikan, biasanya kalau orang mengucap syukur itu pada saat apa aja? Ya? Kenapa suaranya nggak jelas? Kasih jelas dulu. Ulang tahun. Ulang tahun, apa lagi? Dapat rezeki, dapat ya kalau di bankingnya udah bunyi. Apalagi dapat pekerjaan, dapat proyek, dapat proyek, dapat tunangan, terlalu banyak. Dapat semua, dapat pacar. Oke lah, baiklah. Seperti itulah hati seseorang ketika mau menyatakan rasa syukurnya karena dapat sesuatu. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu perintah Tuhan. Tetapi dalam ayat ini mengatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Artinya menunjukkan dalam setiap waktu, saat, dan juga dalam semua peristiwa. Saya bilang, saya di WA sama teman saya, biasalah. Ibu Kaci, kenapa itu buket 3 itu? Berdoa terus, tapi belum dapat ini, belum dapat itu. Saya nggak langsung jawab, saya harus pikir dulu, saya berkumpul dulu, bagaimana menjawabnya ini? Takut jangan salah jawab kan? Lalu ditegaskan lagi oleh seorang teman saya, sudah baca itu WA? Sudah. Gimana responnya? Lalu saya kembali, saya tidak menjawabnya di sana. Saya mau menjawabnya di sini. Sapu kalau digunakan lidi untuk menyapu, hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau sapu itu menjadi satu ikat, disapu seperti apapun kotorannya, itu pasti akan terbawa dan bersih. Demikian juga dengan orang yang mau mengucap syukur dan mau berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dicurahkan Roh Kudus ada di dalam hati kita, kerinduan kita adalah selalu bersekutu untuk mengucap syukur dalam segala hal, termasuk belum lulus pun atau lulus yang tertunda, berani mengucap syukur. Termasuk proyek-proyek yang tertunda pun di saat itu isyarat bagi kita berlutut bersama-sama untuk memohon petunjuk, pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ini yang penting. Kadang kita tidak berani dan bahkan tidak dapat untuk mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan. Hanya Roh Kudus saja yang akan memampukan. Roh Kudus akan bekerja dengan caranya yang sangat dahsyat untuk menolong, membukakan dan meningkatkan itu kepada kita semua. Bapak dan Ibu, ada satu cerita. Ada seorang yang pada waktu itu dia tenggelam lalu terbawa oleh arus, dan singkat cerita dia terdampar di sebuah pesisir, tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa. Makan pun susah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, berikanlah kepada saya, temukan dengan orang-orang ini, dan berikanlah kepada saya makanan. Dia berusaha ambil daun apa saja, buah apa saja, lalu dia makan. Dan pokok doanya adalah, Tuhan, tuntun sebuah kapal untuk datang ke sini untuk menyelamatkan saya.
Berdoa terus menerus pagi, siang, malam sampai berminggu-minggu, ternyata tidak ada kapal yang datang. Dan pada akhirnya dia mengambil satu keputusan, masuk di pinggir hutan itu, lalu dia membangun 3 pondok. Lalu setelah dia membangun 3 pondok itu, dia merasa nyaman dan dia tinggal di situ. Dia pergi cari makan, begitu dia pulang datang, pondoknya ini sudah terbakar semua, amblas. Dia merasa kecewa sekali. Tuhan, saya sudah berdoa untuk kasih kapal untuk datang selamatkan saya, kok nggak ada kapalnya? Saya sudah berjerih payah dengan tidak ada fasilitas di tangan. Saya bisa buat ini pondok untuk berlindung, ternyata terbakar juga. Ya Tuhan, di manakah kasih-Mu? Di manakah keadilan-Mu? Dengar nggak doa saya? Lalu waktu dia dalam keadaan kecewa dan putus asa, tiba-tiba dia lihat ada satu kapal datang dari sana. Begitu kapal datang menuju ke arah dia, dan nahkodanya turun katakan, kami mau menyambut saudara. Dia kaget, loh, kok kalian tahu aku di sini? Siapa yang kasih tahu kamu? Lalu nahkoda itu katakan, kami melihat dari jauh ada asap yang sangat tebal sekali ada di sana, menjadi isyarat bagi kami bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana dan orang-orang di sana membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya kami datang untuk menolongnya. Dia dan dia harus mengakui, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak mengucap syukur ketika pondok itu terbakar, tetapi balik daripada itu, Tuhan membuat sesuatu di luar daripada itu. Dan itu sangat menakjubkan. Itu fakta, itu buktinya. Dari kisah ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang memang kita sudah dipimpin, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengucap syukur, menghadapi segala sesuatu dengan pikiran kita, enggak Tuhan, tidak terjadi, protes. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Roh Allah akan tenangkan orang-orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib akan dinyatakan kepada mereka yang membuka hati, mereka yang betul-betul menghormati dan menghargai Tuhan, mereka yang mau memuji dan mengagungkan Tuhan dalam situasi apapun, mereka yang mau untuk bersyukur kepada Tuhan, bahkan juga mereka yang datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan perhitungkan itu semua. Oleh karena itu, dari firman Tuhan, pesan saya kepada seluruh mahasiswa dan yang namanya orang percaya, tandanya bahwa orang percaya bukan saja menerima Roh Kudus, tetapi harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak mampu melakukan ini kecuali Roh Allah melalui penyerahan dan kerendahan hati kita. Tuhan lakukan sesuatu. Yang berikut adalah bahwa soal berhadapan dengan Tuhan, Tuhan mau adanya kebersamaan dan persekutuan. Bukan hanya Pak Martin, cukup Pak Martin yang datang berdoa saja. Yang lain-lainnya gak apa-apa, ini ada kok pekerjaan yang penting, ini sebentar lagi mau ujian, ini sebentar lagi mau begini, ini prioritas dan lain-lain. Ya udah kalian saja yang ibadah. Betul, itulah yang kita ajukan. Tetapi yang Tuhan mau, duduk dulu untuk dipenuhi, supaya kamu bisa mendapatkan segala sesuatu. Waktu bekerja dan melakukan apa saja, jelas, benar, tetap tidak kecewa, tetapi bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maknailah hari Pentakosta mulai dari sekarang. Besok, apa yang kita mau lakukan? Mintalah kepada Tuhan agar Roh itu dicurahkan, mengoreksi kita, memenuhi hati kita, menguasai kita, agar memang betul-betul kita menjadi orang-orang yang dipakai dan dipercayai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak memahami kebenaran-Mu, dan apa yang kami lakukan menjadi kabur bagi kami.
Tetapi saat ini kami umat-Mu datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri, serta bermohon kepada-Mu ya Tuhan, pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Arahkanlah kami semua untuk masuk di dalam kehendak-Mu, dan bukalah hati kami ya Roh Kudus, untuk menerima Engkau dengan penuh ketulusan, dan akan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib, agar kami tetap bertahan hidup melakukan semuanya itu untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.